Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada media dan wartawan yang sudah datang di tempat kami untuk kami adakan press conference. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami mengundang para wartawan dan media untuk memberikan tanggapan mengenai berita yang viral hari-hari ini, khususnya dengan isu video mantan Wakil Presiden kita Bapak Yusuf Kalla, yang dimana ada beberapa organisasi Kristen yang kita tidak tahu apa saat ini sudah melaporkan atau hendak melaporkan Bapak Yusuf Kalla, dan kami dari umat Kristen yang tergabung dalam himpunan keluarga gereja atau HAGAI, yang dimana di dalamnya ada Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia, saya sebagai ketua umumnya, dan juga dari ada Perkumpulan Advokat Tribata. Dan hari ini tadi kami selesai mengadakan dialog pasca, dan khususnya kami mengundang Bapak Pendeta Sepak Supit yang sudah hadir sebagai narasumber, dan pada saat ini akan memberikan tanggapan yang saya minta dan kami minta sendiri untuk memberikan tanggapan terhadap isu panas tentang video Bapak Yusuf Kalla, dan tanggapan kami yang dimana beredar isu ada pelaporan terhadap Bapak Yusuf Kalla. Nah, oleh karena itu kami mau perkenalkan diri dulu. Di samping saya ada Bapak Pendeta Sepak Supit, Ibu Delvi sebagai pemerhati perempuan, ada Bapak Pendeta Jeffrey Maldovo, di sini ada Bapak Beni Parapat sebagai YouTuber ya, HAGAI dan juga HAGAI. Di sini ada Bapak Billy, Perkumpulan Advokat Tribata. Baik, yang pertama kita akan buka ruang tanggapan dan diskusi yang dimulai dari sesepuh kita Bapak Pendeta Sepak Supit. Ya, terima kasih Immanuel. Saya merasa terhormat diundang di dialog pada hari ini. Bapak Ibu, teman-teman pers, kita memang baru saja agak sedikit riuh dengan situasi, dan itu sudah diketahui oleh banyak pihak terkait dengan penyampaian Pak Yusuf Kalla pada ceramah di salah satu tempat, ya, tepatnya di UGM ya pada waktu itu. Dari penyampaian ini menimbulkan banyak interpretasi, dan juga kemudian ada reaksi-reaksi yang lain dianggap hal biasa saja, tapi ada yang kemudian merasa terusik dengan hal ini dan terjadi pelaporan dan lain sebagainya. Nah, saya dalam kapasitas sebagai umat Kristiani, karena yang dianggap di situ ternoda adalah agama Kristen, maka saya mau memberi perspektif, membatasi diri saya hanya dari perspektif Kristiani saja. Jadi saya tidak masuk pada wilayah menafsir, menyetujui atau tidak, melapor dan lain sebagainya. Mungkin itu ada bagian lain yang memahami lebih jauh. Tetapi begini Bapak Ibu, di dalam Kristiani itu istilah penodaan agama itu memang masih menjadi satu perdebatan juga. Apa itu penodaan agama? Ketika kapan itu terjadi dan bagaimana ukurannya? Jadi kalau dilapor karena itu, memang kami sendiri sedang berdialog dan sedang berpikir dari sisi penodaan agama itu. Kemudian kalau itu dikaitkan dengan pasal 300 KUHP, mungkin bab 7 itu masih sangat misinterpretasi di sana. Karena sebagai contoh, di dalam
umat Kristiani ada orang yang menyebut kita punya 3 Allah. Apakah orang yang menyebut itu kita punya 3 Allah itu dia menodai agama kita? Nah, itu kan masih perlu ditafsir lagi. Ada yang menyebut bahwa Tuhan Yesus tidak disalibkan, diganti dengan orang lain. Apakah itu juga penodaan agama? Nah, ini kalau itu dianggap penodaan agama akan sangat banyak yang terlapor. Itu sebabnya kalau saya boleh simpulkan, karena masih ada banyak yang mau beri pendapat, bahwa dari sisi iman Kristiani bahwa memang penodaan agama itu masih sangat relatif sekali, dan lebih banyak kalau ada katakanlah sesuatu ungkapan yang tidak menyenangkan dalam hal ini, entah itu berbentuk hinaan, fitnah dan lain sebagainya, memang tidak ada anjuran dari kekristenan untuk membawa itu ke ranah yang lebih tinggi lagi. Tidak ada anjuran seperti itu. Malah kalau dari perspektif iman Kristiani, kami selalu mengedepankan dialog. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang dianggap tidak cocok, itu biasanya kita memanggil dengan 4 mata. Setelah itu ada saksi, baru kemudian dianggap bahwa orang itu tidak mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Jadi kami tidak sampai pada melapor kepada polisi dan lain sebagainya. Tidak ada anjuran di Alkitab tentang hal itu. Tetapi bahwa ada hak warga negara atau warga gereja yang melakukan, nah tentu saya tidak mau menginterpretasi hal itu. Jadi Pak Immanuel dan teman-teman sekalian, saya kira inilah penyampaian saya bahwa penodaan agama itu sangat relatif di dalam kekristenan, dan kekristenan lebih banyak memilih untuk dialog, konsultasi, dan selalu memilih jalan damai untuk hal apapun juga, bukan hanya penodaan agama. Kami kira demikian, dan terima kasih. Ya, saya rasa dan kita juga berpendapat bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Supit ini sangat luar biasa ya, di mana di dalam agama kami, agama Kristen, dikatakan bahwa jika dikasih pipi kananmu, ditampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Atau juga jika kau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Atau juga jika kau disuruh diminta pakaianmu, berikanlah. Artinya apa? Kami tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadi saya sebagai ketua KAPKI menghimbau, menyarankan dan memberikan masukan, sebaiknya isu-isu yang seperti ini yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Kala, ajaklah berdialog beliau. Cara itu lebih wise, lebih berhikmat. Ajaklah berbicara, jangan dulu melaporkan. Namun seperti Bapak Pendeta Supit katakan, hak untuk melaporkan kepolisian itu hak warga negara yang sudah dilindungi dan kami tidak bisa larang itu. Ya, jadi dari Pak Beni Marapat silakan memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Immanuel. Bapak Ibu, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia, saya ingin membahas dari perspektif konteks bernegara, bahwa apa yang menjadi materi pelaporan dari beberapa ormas Kristen atau yang hendak melaporkan dalam konteks bernegara itu adalah hak atau persamaan hak hukum setiap warga negara di mata hukum, equality before the law. Jadi setiap warga negara tidak memandang statusnya, apakah dia pejabat, non-pejabat, rakyat biasa, pedagang, rakyat biasa, buruh, segala macam, itu mempunyai hak yang sama di depan hukum. Jadi saya melihat apa yang menjadi pelaporan yang dilakukan oleh beberapa ormas Kristen
baik itu individu maupun organisasi terhadap Pak JK atau Pak Yusuf Kalla itu adalah merupakan hak pribadi mereka. Nah, ini akan menjadi pintu masuk untuk penegak hukum untuk melihat kasus ini atau materi pelaporan ini secara objektif dan arif serta bijaksana. Nah, sebenarnya kita bisa secara lebih terperinci melihat bahwa video itu kan edit, tidak utuh, dipotong. Contoh, video itu berdurasi contoh 30 menit, tetapi yang di take atau yang dipotong itu hanya kurang lebih 2 menit atau 3 menit. Nah, saya berharap kepada penegak hukum ini bisa melihat secara proporsional siapa orang, akun yang pertama kali mengekspos ini di media sosial. Ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan serta-merta menyalahkan pihak pelapor dan pihak terlapor, tetapi orang atau pihak yang pertama kali mengupload video yang dipotong ini itu harus dicari orangnya sampai dapat. Apa motifnya? Apa tujuannya? Kedua, dan timingnya kenapa sekarang? Kalau saya tidak salah, video Pak Yusuf Kalla di Masjid Dugen itu kan sudah berlangsung kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu. Tidak beberapa hari terakhir, tidak. Nah, jadi mari kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk meneliti ini secara lebih mendalam dan esensial, tetapi tetap mengedepankan asas transparansi dan juga melihat kejiwaan masyarakat, serta yang terutama adalah menghindari terjadinya polarisasi di masyarakat. Saya yakin penegak hukum dalam hal ini mempunyai diskresi bahwa hal-hal yang bersifat atau berbau sara itu lebih baik diselesaikan secara mediasi. Biarlah proses hukum berjalan, tetapi ada hal-hal yang lebih urgent. Nah, saya yakin penegak hukum kepolisian Republik Indonesia dan Polda Metro Jaya menjadi ujung tombak dalam hal penegakan hukum di negara kita. Jangan hukum itu seolah-olah dipermainkan untuk kepentingan tertentu dengan tujuan tertentu. Si A mengupload sesuatu untuk menimbulkan keresahan, lalu ada reaksi dan reaksi. Nah, ini harus dicari orangnya. Dan semoga ke depan masyarakat juga, saya harapkan warga gereja, umat Kristiani juga tidak mudah terpancing. Nah, biarlah kita serahkan semua kepada aparat penegak hukum apa yang menjadi domain dia. Ini kan domainnya penegakan hukum. Nah, kita sebagai umat Kristiani yang diajarkan dengan dasar kasih, itu domain kita. Tunjukkan itu dan buktikan. Tidak perlu mengglorifikasi, mengupload ulang, membuat provokasi-provokasi, tidak perlu. Kita serahkan semua kepada penegak hukum, biarkan hukum bekerja, karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi semoga konferensi pers ini bisa memberikan keteduhan dan juga kenyamanan kita yang hidup di Indonesia antar umat beragama tetap harmonis. Tidak ada perpecahan, tidak ada polarisasi untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Beni Barapat. Kita mendengar tanggapan dari Perkumpulan Advokat Tribata dalam segi hukumnya. Terima kasih, Brother Immanuel, buat rekan-rekan sekalian dan juga buat rekan-rekan media. Saya Billy sebagai praktisi hukum dari Advokasi Perhimpunan Tribrata. Pada kesempatan ini sebetulnya sudah cukup jelas rekan saya tadi sudah disampaikan rekan saya, mungkin dari saya sedikit saja Pak, ya, karena tadi sudah cukup jelas mungkin dari Pak Rapat tadi ya. Pada kesempatan ini mungkin yang saya mau sampaikan, setiap kita praktisi hukum pasti punya penafsiran masing-masing. Jadi pada kesempatan ini kalaupun ada rekan-rekan praktisi hukum yang lain ingin melaporkan, itu hak mereka. Tapi pada kesempatan ini kami dari Advokasi Tribrata menyampaikan bahwa
Di dalam video ini Pak JK sedang menyampaikan ceramah di ruang akademisi. Yang kedua, dia sedang menjelaskan pengarahan, bukan dalam arti sedang mengajak atau memprovokasi mahasiswa di dalam ruangan tersebut. Jadi kalau untuk katakanlah praktisi yang lain menyampaikan laporan di Polda atau di Mabes segala macam, ya itu hak mereka lah. Jadi biarkan penegak hukumnya bekerja, dan kalaupun memang itu terbukti ya kita sama-sama mendukung. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian, Pak. Terima kasih. Baik, dari segi hukum sudah menjelaskan bahwa hak warga negara untuk melaporkan dan nanti yang membuktikannya di pengadilan ya Pak, bahwa apa seseorang itu bersalah atau tidak. Baik, dari segi perempuan, Ibu. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Im. Ya, selaku perwakilan dari para perempuan, menanggapi video-video yang lagi viral saat ini, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, tentunya selaku warga negara ataupun warga gereja, kalau kita tersakiti, dirugikan, punya hak masing-masing untuk melaporkan. Tapi dalam hal ini, apabila kita melaporkan sesuatu, kita harus kaji dulu. Ya, harus bijaksana kita menyikapi apakah benar ini kita akan laporkan. Dengan video viral yang beredar saat ini, yang tentunya tidak lepas dari keresahan seluruh warga gereja khususnya dan warga negara Indonesia secara umumnya. Kalau kita menyikapi, marilah kita sama-sama bijaksana menyikapi segala sesuatu yang menimbulkan keresahan. Jangan dulu cepat mengambil satu keputusan, karena belum tentu hal itu benar-benar terjadi. Ya, karena khususnya orang agama Kristen, ya, kita semua agama Kristen itu sudah biasa kan kalau kita dibully, disakiti, tapi kita di ajaran kita tidak pernah kita harus membalas. Ya, kita selalu menaikkan doa itu kepada Tuhan. Tuhan yang punya hak untuk semua itu. Tapi dengan video-video yang lagi viral saat ini, marilah kita orang semua menjaga keamanan, kenyamanan di negeri kita. Jangan sampai hal-hal yang pernah terjadi di negeri tercinta kita ini terulang kembali. Kita sama-sama jaga negara kita ini, ya. Jaga supaya tetap aman dan damai. Dan kita yang menghuni negara ini, kita selalu merasa tentram. Jadi perwakilan perempuan menyikapi hal ini, mari kita bijaksana menyikapi video-video yang beredar saat ini yang meresahkan warga negara, lebih khusus meresahkan warga gereja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devi. Yang terakhir mungkin pernyataan atau perwakilan dari para pendeta atau hamba Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Manopo, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira semua cukup jelas ya. Terlebih yang disampaikan oleh Pak Pendeta Pak Supit. Saya tidak panjang lebar, hanya menyampaikan bahwa ini juga merupakan sinyalemen yang baik buat bangsa kita, agar jangan sampai peristiwa yang terjadi di Ambon Poso itu terulang kembali. Saya kira pernyataan sikap itulah yang harus kita berpikir secara dewasa. Ya, jangan kita langsung ambil negatif, ya Pak ya. Jadi supaya Indonesia adalah negara cinta damai, saya kira, dan tidak ada maksud apapun juga yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Ini peringatan buat kita semua untuk kita saling menjaga dan saling menghormati satu sama yang lain. Terima kasih Pak Iman. Baik, terima kasih para pendeta dan para praktisi hukum dan juga influencer atau YouTuber, dan kami dari Himpunan Warga Negara
himpunan warga gereja berkomentar bahwa sebelum ada pertanyaan, jadi kami menyimpulkan yang pertama adalah hak warga negara atau institusi atau organisasi manapun untuk melaporkan. Yang kedua, sebaiknya sebelum melaporkan kaji ulang dulu, pertimbangkan ulang dulu mengapa hal tersebut harus kita laporkan. Dan yang ketiga, video yang beredar Pak Yusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada UGM, kita harus telusuri historisnya, mengapa beliau berkata demikian, yang mungkin supaya kejadian Poso dan Ambon tidak terulang kembali dan tidak ada maksud untuk memprovokasi. Dan kami katakan dari secara konkret ini kami mengasihi Pak Yusuf Kalla, kami mendoakan Pak Yusuf Kalla supaya sehat selalu, dan kita juga tahu bahwa beliau adalah pribadi yang sudah memberikan jasanya buat bangsa ini dan juga buat organisasi Kristen. Kami juga berdoa supaya organisasi Kristen menjadi berkat bagi semua orang, dan kami tidak membatasi untuk melaporkan, tapi sedianya kita ikuti dan teladani daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan semua kita lakukan dengan dasar kasih, dan hari ini kita tunjukkanlah. Itu saja komentar kami, dan banyak-banyak hal yang kami ingin ucapkan. Dan sebelum dibuka ruang pertanyaan, adakah ada wartawan atau media yang mau bertanya, silakan, diberikan kesempatan. Lihat lagi ramainya terkait pelaporan, naiknya pelaporan, terus tadi sempat dibilang bisa memicu seperti Ambon dan Poso gitu. Apakah memang sejauh itu dilihatnya, apakah masalah ini bisa menimbulkan keruh gitu sampai tadi dibilang takutnya ada kejadian seperti lalu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Harapannya tentu tidak akan terjadi karena kita tidak menjadi keledai yang jatuh pada batu yang sama. Namun tentu kita tetap di dalam sikap berhati-hati dalam hal ini. Itu pertama. Yang kedua, apa yang pernah terjadi dulu, biarlah itu menjadi suatu pelajaran yang mahal bagi kita, bahwa kerukunan, perdamaian itu sudah menjadi satu keniscayaan untuk memelihara persatuan dalam bangsa ini. Kita bersyukur selalu Bapak Presiden kita menghimbau tentang quote persatuan itu sudah menjadi sesuatu yang susah untuk ditawar, karena tentu itulah yang akan membuat bangsa kita akan maju ke depan. Jadi tadi apakah akan terjadi dengan kondisi ini, memang itu masih walau-alam ya. Namun tentu ini merupakan satu warning aja bagi kita supaya jangan terjadi lagi. Itu sebabnya kita berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang menggunakan haknya, oke, tapi kita juga perlu berdoa untuk polisi, lembaga hukum, supaya juga betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan tentu unsur-unsur gereja maupun kita bersyukur juga dari lintas agama juga sangat berperan baik untuk terus memelihara kerukunan, sehingga sesuatu yang kecil sekalipun segera diantisipasi. Sebab jangan, api itu kecil, tapi kalau tidak diantisipasi dia bisa jadi besar. Jadi kalau diantisipasi maka dia akan redam kembali. Demikian kira-kira. Baik, mungkin Mbak Beni Anda mau bertanggapan? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kalau dari perspektif saya, apa yang terjadi hari-hari ini adalah hilirnya, ujungnya. Tetapi ini ada hulunya, ada penyebabnya. Itulah tugas daripada negara, itulah tugas daripada penegak hukum, mencari tahu, menyelidiki dan menemukan siapa dan apa motif kelompok atau orang-orang yang mengupload potongan video. Ya, potongan video ya, saya katakan potongan video, bukan video utuh. Nah, apa motifnya? Nah, sehingga ini menjadi sebuah keresahan, menimbulkan polemik. Ya, nah, jadi kembali lagi seperti Pak Pendeta Supri sampaikan,
apa yang menjadi concern kami di sini hari ini adalah agar tali toleransi, rajutan harmonisasi antar umat beragama di Indonesia saat ini jangan sampai terkoyak oleh sesuatu hal yang sangat kecil. Jangan sampai terbakar karena api yang kecil. Nah, itu yang kami hindari. Semoga aparat penegak hukum dan negara bisa hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kita berharap untuk itu. Terima kasih. Baik, jadi kami yang ada di sini adalah hadir ya sebagai agen untuk kita bersama-sama berdamai, berdiskusi, dan juga berbicara dari hati ke hati. Nah, alangkah baiknya kalau sudah ada pembicaraan dari hati ke hati, maka akan menimbulkan suatu kesimpulan dan perspektif yang sama, ya. Dan juga nanti kita akan berbicara juga berdiskusi dengan Pak Sahat ya, yang akan konflik datang ke sini, dan kita akan bicara dari hati ke hati. Dan kami tidak mau menyalahkan satu sama lain, supaya tujuan kami di sini adalah meneduhkan, ya, mengkondisifkan, ya, dan mengutamakan kasih. Apalagi Kristen mengajarkan tentang kasih, maka tunjukkanlah kasih itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi satu lagi atau bagaimana? Berarti itu nanti akan ada komunikasi sama pelapor. Ya, akan ada komunikasi dan dialog dari hati ke hati, dan juga kami juga akan membuat komunikasi mungkin dengan, kalau bersedia Pak Yusuf Kala bisa menerima kami, karena dengarnya hari ini juga press conference ya. Ya, dengan kita bisa bicara dari hati ke hati Pak ya, seperti itu. Itulah cara yang wise dan berhikmat. Oke, demikian ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih para media.